Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Azahra dari kelas 11 MIPA 3. Di sini sebagai murid, saya ingin menjelaskan timeline atau detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagai salah satu pemenuhan tugas sejarah Indonesia. Awal kemerdekaan Indonesia yaitu pada saat Perdana Menteri Koiso menyerah kepada sekutu dan mengemukakan kemerdekaan kepada Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI untuk menyiapkan dan membantu juga membahas hal-hal penting yang akan dibutuhkan saat Indonesia merdeka. 3 bulan kemudian, pada saat 29 Mei 1945, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan untuk merumuskan dasar negara serta undang-undang dasar, dan juga 5 asas negara oleh Muhammad Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri diperlakukan atau peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei, 5 dasar negara dirumuskan oleh Supomo, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Besoknya, tanggal 1 Juni 1945, 5 dasar negara Indonesia dikemukakan oleh Soekarno, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perjuangan mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Kemudian tanggal 22 Juni, panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI untuk mengolah usul dan konsep negara Indonesia. Panitia kecil itu disebut dengan Panitia 9 yang berisi DR Soekarno sebagai ketua, DRS Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, MR Ahmad Subarjo, MR Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abhikusno Cokro Sujoso, serta Mr. Alexander Andris Maramis sebagai anggota. 10-11 Juli 1945, sidang kedua BPUPKI dilaksanakan untuk membahas dan merumuskan Undang-Undang Dasar yang menghasilkan Piagam Jakarta Charter. Setelah itu, tanggal 6 Agustus 1945, bom atom diledakkan di Hiroshima sebelum BPUPKI dibubarkan. Besoknya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Lalu, lusanya bom atom di Nagasaki dijatuhkan dan pemimpin Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. 14 Agustus 1945, tentang kekalahan Jepang, yaitu Kaisar Hirohito menerima kekalahan dan Sultan Syahir berhasil menerima berita takluknya Jepang terhadap sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda berunding tentang kemerdekaan mereka dan memenangkan Soekarno untuk melakukan proklamasi. Tetapi Soekarno menolak. Lalu masih pada tanggal yang sama, yaitu 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta menemui Laksamana Maeda dan mencari informasi kekalahan Jepang, tapi gagal. Kemudian besoknya, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan dari tekanan Jepang. Dan mereka pun membawa Soekarno-Hatta pulang kembali ke rumah atau ke Jakarta untuk melakukan proklamasi di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, malamnya itu mereka mengundang PPKI untuk membuat teks proklamasi. Paginya mereka berbondong-bondong ke lapangan Ikeda. Namun masih pada tanggal yang sama, paginya tempat pelaksanaan pembacaan proklamasi itu pindah ke rumahnya Soekarno karena di lapangan Ikeda itu banyak sekali tentara Jepang, sehingga Soekarno memindahkannya ke rumahnya untuk menghindari pertumpahan darah yang akan dilakukan oleh Jepang. Kemudian pada tanggal 17 Agustus
kemerdekaan Indonesia terjadi pada pukul 10 pagi. Soekarno-Hatta merumuskan dan mengumumkan teks proklamasi sambil mengibarkan bendera. Diiringi lagu Indonesia Raya. Disebarkan dengan ciptaannya Adam Malik. Besoknya setelah kemerdekaan negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, ada 3 keputusan penting yang dikeluarkan. PPKI mengadakan pertemuan dan mengesahkan keputusan penting, yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang 1945. 2. Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. Penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya juga meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.